Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan ujian praktikum metodologi penelitian. Pengaruh FGD terhadap perkembangan anak, pengetahuan dan sikap ibu dengan anak stunting. Bab 1, pendahuluan. Stunting adalah kondisi di mana anak yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi diukur dengan panjang tinggi badan yang lebih dari 2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Permasalahan stunting pada usia dini akan berdampak pada kualitas sumber manusia (SDM). Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan perkembangan secara optimal. Stunting terjadi karena beberapa faktor penyebab. Secara langsung, terjadinya stunting adalah asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh metode FGD terhadap perkembangan anak dan pengetahuan sikap ibu dengan anak stunting? Tujuan penelitian: mengetahui pengaruh metode FGD dan metode FGD terhadap tingkat pengetahuan dan tingkat pengetahuan ibu dengan anak yang terkena stunting. Tujuan khusus: A. Pengetahuan karakteristik responden meliputi usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, kepala keluarga. B. Mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap ibu yang memiliki balita stunting. C. Mengetahui pengaruh FGD terhadap metode FGD terhadap pengetahuan ibu yang memiliki balita stunting. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan terhadap penelitian tentang pengaruh FGD dan metode FGD terhadap tingkat pengetahuan dan sikap pada ibu yang memiliki balita. 2. Manfaat kritis: hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh FGD. Bab 2, tinjauan pustaka. 1. Pengertian: stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus yang standar pertumbuhan anak dari WHO. 2. Proses terjadinya stunting. Stunting terjadi mulai dari konsepsi ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia, menjadi parah ketika hamil dengan gizi yang tidak mencukupi, kemudian ditambah lagi ketika ibu hidup di lingkungan dengan senantiasa yang kurang memandai atau MPASI. Upaya pencegahan stunting, salah satunya ibu hamil bersalin, balita, usia sekolah, remaja, dewasa, muda. Sikap adalah reaksi atau respon seorang yang menjadi tertutup terhadap satu stimulasi atau objek. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap FGD. Kerangka konsep: sebelum pengetahuan ibu, sebelum ibu FGD, sesudah pengetahuan ibu, dan sesudah sikap ibu. Hipotesis adalah sebuah pernyataan tentang sesuatu yang diduga atau hubungan yang diharapkan adalah dua variabel atau lebih dapatkan diuji secara empiris. HO-nya: tidak terdapat pengaruh metode pelayangan FGD terhadap kemampuan berpikir kritis di 14 ULU Palembang. Bab 3, penelitian metode. Penelitian metode FGD mengambil data kualitatif dengan metode FGD karena kelebihan metode FGD berupa metode penelitian kualitatif yang dipakai untuk mendapatkan opini tambahan mengenai topik. Salah satu langkah dalam penelitian FGD, pengumpulan yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan media FGD. Sedangkan variabel dependen adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidak hubungan dari variabel. Variabel dependen pada penelitian kali ini perkembangan dan pengetahuan pada sikap ibu. Rencana dan analis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SOP (Standar Operational Procedure). Penelitian juga menggunakan metode FGD dan menggunakan data kuesioner. Daftar pustakanya: Kemkes RI 2020 saat bergunakan untuk tumbuh kembang kecil, menjadikan edisi 1 Februari 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemkes Republik Indonesia 2020 laporan kinerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kementerian Republik Indonesia. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.